Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih ada dalam general reading, bacaan umum ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok ya. Ambil yang positif aja, atau jadikan referensi atau sekedar hiburan juga boleh ya. Perkenalkan, saya MP, saya seorang spiritual konsultan, konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer dan menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Oke, tema kita kali ini adalah reward dari semesta ya, untukmu sebentar lagi. Jadi kamu yang sudah menjalani banyak challenge kehidupan ya, life challenge, kemudian semesta memberikan hadiahnya, biasanya begitu ya. Kita akan cek apa saja hadiah semesta untukmu. Oke guys, untuk kamu yang mau private trading ya atau konsultasi bisa by WA ya, nomornya ada di setiap video. Oke, dan kita akan mulai dengan kartu-kartunya ya. Reward dari semesta. Wah, apa ini? Apa ini? Sepertinya semesta memberikanmu semangat. Semangat yang tinggi ya, tidak kenal lelah, tidak gampang capek ya, apalagi kamu mungkin yang kemarin-kemarin suka gampang lelah, ngantuan mungkin ya. Tapi ini salah satu reward semesta adalah kamu diberi kepercayaan diri tinggi, kamu diberi power yang tinggi, kamu diberi semangat yang baru begitu ya. Jadi kamu ya sudah tidak letoy lagi begitu ya, tidak mudah capek. Karena beberapa orang dan banyak orang yang mempunyai kepekaan energi akan lebih mudah lelah ketika dia berinteraksi dengan yang di luar dirinya ya, dengan orang-orang baru, apalagi orang-orang di sekitarnya sudah cukup melelahkannya. Karena rata-rata biasanya seorang empat ya, bisa merasakan apa yang orang rasakan meskipun hanya fotonya, suaranya. Jadi getaran suara itu dia sudah tahu bagaimana orang tersebut, bagaimana energinya. Itu dia sudah tahu karena peka sekali ya. Oke, jadi ini power ya, power yang kuat, power fisik yang kuat, yang lebih tangguh begitu ya. Oke, sepertinya memang kamu yang dapat reward ini kamu yang menang tentu saja ya. Jadi kamu yang masih dalam challenge ya, rewardnya nanti kalau sudah selesai, sudah menang, sudah lulus begitu ya. Meskipun lulusnya dengan nilai pas-pasan. Saya sering kali lulus meskipun pas-pasan begitu ya, nilainya pas-pasan. Bagaimana tahu pas-pasan ya? Tahu, bisa merasakan, wah saya lulus pas-pasan ya. Oke, nah ini reward dari semesta untukmu ya. Sebentar lagi atau mungkin sudah ini ya. Beberapa di antaramu ini sudah terjadi. Karena kartu tarot itu biasalah energinya maju sedikit mundur sedikit kayak gitu. Jadi mungkin ada yang sudah ya, ada yang akan atau sedang begitu ya. Dan rewardnya adalah kamu menjadi orang yang berprestasi ya di bidangmu, kemudian kamu dieluk-elukan begitu ya, kamu disorot oleh orang, kamu jadi terkenal ya, karena kamu sudah berbeda. Tentu saja kamu punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Banyak orang memberikan istilahnya apa ya namanya, support ke kamu, banyak orang memberikan ininya ya, apa itu namanya ya, penghargaannya lah kepadamu. Oke, jadi itu reward dari semesta ya, kamu dijadikan oleh semesta menjadi sosok yang dikenal, terkenal begitu. Ini bisa lewat jalur mana saja ya. Dan kamu ya yang dapat reward dari semesta ini sebentar lagi atau mungkin sudah ya,
ini adalah kalian mengetahui siapa dirimu di masa lalu, seperti itu. Kemudian kamu bisa melakukan perjalanan past life ya. Kemudian kamu banyak mengenal orang-orang di masa lampau. Bertemu lagi orang-orang di masa lampau, begitu ya. Orang-orang yang sudah di kehidupanmu yang lalu-lalu. Jadi kalian kan jiwa tua yang sudah lahir berkali-kali, begitu kan, konsepnya begitu. Jadi kalian dipertemukan kembali oleh dengan orang-orang yang sudah lama ya, lampau kamu kenal dahulu. Ya mungkin saat ini kelihatannya kamu tidak kenal, tapi ternyata sudah kenal. Contohnya begini, suatu hari, ini pengalaman ya, pengalaman pribadi. Suatu hari saya didatangi lah istilahnya begitu ya, terkoneksi begitu dengan sosok yang saya tidak kenal ya. Beliaunya itu tersenyum meringis, giginya kelihatan sampai seperti itu, dan berkata, "Wah, sekarang kamu sudah kaya." Bilangnya begitu beliau. Saya kaget. Siapa kamu? Saya tanya gitu. Beliau menjawab, ya itu Mbah Kalimantan waktu itu. Jadi beliau dari Kalimantan sana. Terus saya merasa tidak pernah mengenal ya, tapi ternyata ketika ditelusuri ya secara jiwa sudah saling mengenal begitu. Jadi tidak ya, di kehidupan ini tidak mengenal, apalagi beliau sudah meninggal ya. Jadi jiwanya sudah saling mengenal karena mungkin sudah ya teman lama mungkin begitu ya. Oke, lanjut. Reward dari semesta. Wah, ini reward akan datang ini belum. Sebentar lagi ya, kamu akan menerima kejutan dari semesta. Sebentar lagi. Hanya mungkin tinggal sangat dekat ya, sangat dekat. 1 atau 2 bulan ke depan. Wah, reward apa ya? Kok feeling saya mengenai uang. Feeling saya mengenai uang. Ini ada 2 kartu ya. Tidak apa-apa, ada 2 kartu keluar. Ini ya reward yang akan kamu terima, hadiah dari semesta yang akan kamu terima ya, atau sudah kamu terima, yang akan kamu terima sebentar lagi. Ada keadilan ya, semesta memberimu keadilan sesuai apa yang sudah kamu lakukan. Ketika engkau menghadapi challenge yang berat ya, rewardnya pasti juga wow ya. Jadi bukan sekedar rantang begitu ya, atau mungkin bukan sekedar bukan hal ecek-ecek begitu ya. Sesuai dengan challenge yang sedang kamu hadapi, pasti kamu akan dapat reward. Itu saya pastikan, karena itu kayak sudah ya, memang begitu. Ketika kita menjalani satu tugas selesai, kemudian kita lulus, pasti dapat reward ya. Ada keadilan untukmu. Keadilan ini bisa berupa apa saja ya. Kamu akan lebih diperhatikan oleh semesta. Kamu akan lebih dipertimbangkan oleh semesta tidak mempertimbangkanmu, karena semesta tahu yang semestinya terjadi padamu. Jadi kamu akan dipertimbangkan oleh orang-orang ya. Wah, ternyata kamu begini sekarang. Ternyata kamu orang yang begini begitu ya. Tapi positif ya. Karena ini semesta ya. Bukan kita, bukan manusia. Jadi reward yang diberikan oleh semesta sendiri ya, Tuhan semesta alam. Nah, ini ada kartunya ya, ada Six of Pentacle. Ini hadiah. Kamu akan dapat hadiah. Reward ini konfirmasi tarotnya. Hadiahnya bisa berupa nama baik ya. Kalau dalam bahasa Jawa dinamakan kamulian dan kamukten ya. Derajat pangkat juga bisa begitu. Ada yang sebentar lagi ya, sebentar lagi. Ada yang sudah, ada yang sedang
diberi, ya. Ini hadiah ini bisa berupa barang, bisa berupa uang, begitu ya. Bisa berupa apa saja, ilmu juga bisa, karena kanugrahan itu ada dua, kanugrahan besar dan kanugrahan kecil. Yang besar itu adalah ilmu, yang kecil adalah harta, begitu ya. Jadi harta bukan anugerah yang besar ya bagi semesta. Oke, ini terlihat akan ada apa ya, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sevibrasi. Jadi kamu sudah tidak usah risau, kamu tidak akan lagi diizinkan bertemu dengan orang-orang yang hanya akan sekedar membulimu, hanya akan sekedar apa? Nyacat itu apa? Ya, iya, membuli begitu ya. Kamu tidak akan dipertemukan oleh orang-orang seperti itu. Kalaupun dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu ya, yang membulimu misalkan, yang bicara yang tidak mengenakan untukmu, semesta tidak akan terima. Bahaya. Jadi kamu tidak dipertemukan karena bahaya bagi orang yang akan dipertemukan denganmu itu, orang-orang yang membulimu itu. Ya, istilahnya kualat mesti. Karena kamu ini kategori sudah masuk ke ranah alam semesta yang sangat ilahi. Jadi kamu tidak akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu karena bahaya bagi mereka. Ya, bahaya. Jadi kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sevibrasimu, yang paham dengan apa yang kamu katakan. Karena di fase ini tidak banyak orang yang bisa memahami apa yang kamu katakan. Karena kamu sudah sangat spiritual. Padahal sebenarnya manusia adalah makhluk spiritual, tapi mereka lupa. Mereka sedang lupa diri, ya, bukan karena salah, tapi sedang tidak sadar. Nanti ketika mereka disadarkan atau sadar diri, yang paling berat adalah disadarkan oleh semesta, karena pasti akan dibenturkan pada peristiwa yang menyakitkan. Ya, nanti mereka akan beda lagi persepsinya terhadap dirimu. Ya, mereka akan tahu betapa beratnya menjadi dirimu. Gitu ya, jika memang mereka dapat kesempatan. Karena tidak semuanya mendapat kesempatan. Yang dapat kesempatan hanyalah orang-orang yang banyak lunas membayar karma. Kalau masih dalam keruwetan hidup, banyak karma-karma yang harus dibayar, biasanya belum, ya. Oke. Reward dari semesta. Kamu akan bertemu twin flame. Wah, cerminan, apalagi soulmate ya. Paling tidak soulmate. Ketika kamu bertemu dengan soulmate-mu, ya pasti hanya kebahagiaan yang ada. Ya, karena soulmate ini sudah namanya juga belahan jiwa. Soulmate itu sebenarnya tidak harus pasangan loh. Kalau kamu perempuan, soulmate-mu tidak harus laki-laki. Kamu punya soulmate perempuan juga. Begitu. Jadi apa ya, kalian satu server begitu, bisa dibilang begitu. Kamu akan bertemu orang-orang yang sevibrasimu, orang-orang yang memang diperuntukkan untukmu. Kamu di fase ini kamu sudah diarahkan. Kamu tidak bisa sembarangan bertemu orang juga ini. Kalau ada orang mau menemuimu, semesta tidak mengizinkan, dia tidak akan pernah bisa menemuimu. Ya, sampai semesta mengizinkan. Akan selalu ada cara semesta agar kalian tidak bertemu. Jika memang orang tersebut belum layak bertemu denganmu, ya, ini sudah semesta sendiri. Wah, ini kajiannya sudah wow begitu ya. Jadi kamu akan bertemu dengan soulmate-mu, ya, tidak harus pasangan hidup. Kalau ke pasangan hidup ya kamu akan bertemu dengan orang yang tentu saja akan selaras. Orang selaras itu tidak harus sama. Jadi misalkan kamu itu orangnya jujur misalkan. Kamu mau ketemu minta soulmate yang sama-sama jujur? Belum tentu. Ya, malah biasanya sebaliknya. Tapi dia itu tidak toksik, bukan. Dia seperti itu banyak unsurnya, banyak alasannya, dan dia sendiri dan semesta yang tahu. Ini orang-orang dalam ranah kesadaran ya. Tidak bisa di-justice baik dan buruk ya. Ini diingat. Orang-orang di ranah ini sudah tidak berada di level baik dan buruk. Baik dan buruk itu adalah semesta sendiri. Kita tidak boleh menjustis. Yang kelihatannya baik menurut kita ternyata bukan, ya. Kamu mengalaminya tidak? Kamu menilai seseorang seperti ini, ternyata terbalik. Mungkin begitu. Kamu menilai orang ini baik, ternyata terbalik begitu.
Sering nggak yang seperti itu? Saya sering sekali. Jadi saya belajar untuk tidak menilai, karena ternyata apa yang saya nilai semuanya salah. Bahkan seekor anjing yang sangat yang sangat buruk sekalipun, saya tidak berani merasa lebih baik darinya. Ya, seperti dikisahkan di kitab-kitab adalah begitu, tapi saya juga melakukannya. Saya tidak berani karena belum tentu apa yang saya lihat itu yang sebenarnya. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Bisikan itu sangat kencang di fase awal awakening. Jadi ketika saya melihat wanita-wanita malam, saya memandangnya mereka dengan pakaian yang super seksi begitu ya. Kemudian ya begitulah, mungkin dalam keadaan mabuk atau bagaimana begitu. Di situ kencang sekali di telinga saya, ada banyak sekali suara berkata begini, apa yang kamu lihat? Apakah kamu merasa lebih baik dari dia? Apa kamu yakin? Bagaimana jika dia lebih banyak mengingat Tuhannya daripada dirimu? Siapa yang menjaminnya? Suara itu terus sekali sampai saya menangis saat itu. Iya, jangan-jangan mereka lebih baik daripada saya begitu. Jangan-jangan kayak gitu. Saya banyak berintrospeksi, masuk ke dalam diri ya. Introspeksi ya. Saya paham kalian di sini sedang melakukannya atau sudah melewatinya atau sebaiknya melakukannya bagi yang berproses. Jangan merasa lebih baik daripada lainnya begitu ya, karena bisa jadi orang yang kita rendahkan itu ternyata jauh di atas kita ya. Tidak bisa kita menjustis dari luarnya saja, ternyata begitu. Tidak bisa menjustis dari pekerjaannya, penampilannya, wah jauh. Bahkan saya pribadi akhirnya memilih untuk terlihat seperti berpakaian seperti orang-orang sangat modern, independen begitu ya. Padahal dulu saya termasuk termakan doktrin sangat kencang dari keluarga yang sangat fanatis dan belajar agama dengan sangat dalam, membaca kitab-kitab yang super tebal begitu ya. Itu sudah dari kecil saya seperti itu, jadi doktrinnya pasti kencang ke saya, tapi saya bisa melepas semuanya, diperjalankan oleh semesta, ditelanjangi habis-habisan oleh semesta, bahwa saya yang merasa diri sebagai wanita solihah ternyata jauh dari semua itu bukan keinginan semesta. Semesta tetap mau kita peduli dengan sesama, peduli dengan alam ini, dengan bumi ini. Masalah yang lain-lainnya itu nilainya sangat kecil di depan semesta ya. Oke, mungkin kalian sudah ada yang dalam fase itu ya. Jadi ketika kalian diperjalankan pada fase itu, kalian akan mengerti bagaimana harus menyembunyikan siapa sesungguhnya kalian dengan caramu masing-masing. Ya, ada yang dengan penampilannya yang wow, rambutnya merah, pakaiannya mini kalau perempuan, yang laki-laki juga wah seolah-olah anak nakal begitu ya. Ya, kalian yang sevibrasi dengan saya mungkin seperti itu, model-modelnya seperti itu ya. Ini adalah salah satu cara untuk menyembunyikan diri agar tidak mempunyai perasaan lebih baik daripada orang lain ya. Karena di level ini orang biasanya merasa suci, dan ini sangat bahaya. Kalian harus bisa melewati level merasa suci dengan caramu. Kalian bisa bersembunyi di tempat gelap, bisa bersembunyi di tempat terang. Kalau saya memilih bersembunyi di dalam cahaya, di tempat terang ya. Jadi minimal orang menganggap saya gila begitu, halu, orang nggak waras. Tapi ya saya tidak pernah mendengar kalimat itu ya, karena banyak yang melindungi saya, para spirit dan orang-orang terdekat saya ya melindungi ya. Kamu pun juga bisa begitu ya. Oke ya, kamu akan bertemu soulmate-mu ini akan melindungimu mati-matian
Ya, walaupun kelihatannya dia sangat berbeda denganmu, tujuannya sama. Kalian mempunyai keyakinan yang sama, tapi berbeda jalan. Jadi kamu jangan berharap pasanganmu akan sama denganmu. Oh no, akan berbeda ya. Banyak hal yang berbeda. Mungkin semuanya berbeda. Dari pandangan hidup semuanya berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, semesta itu unik. Begitupun dengan dirimu. Makanya kamu semua juga unik. Karena semesta sendiri juga menyukai hal-hal yang unik. Oke, ya, di sini rewardnya adalah pencerahan ya, penemuan jati diri. Ini adalah ini sudah anugerah ya, ini sudah anugerah dari perjalanan kehidupan yang kamu jalani. Ini adalah puncaknya, yaitu pencerahan. Kamu akhirnya mengerti siapa dirimu yang sejati. Ya. Ketika kamu di fase ini, kamu serba tahu. Jadi kamu sudah out of the box, out of the book. Kamu sudah di luar kotak, di luar pengetahuan, keilmuan, buku-buku begitu maksudnya. Kamu punya pengetahuanmu sendiri yang kamu dapatkan langsung dari guru sejati yang berada di dalam dirimu, yang disebut Engsun sejati di bahasa Jawa. Di Islam dinamakan Nur Muhammad, di Hindu dinamakan Atman, di Kristen dinamakan Roh Kudus. Ya, kalian akan terhubung langsung dengan sang sejati, atau spiritual modern menyebutnya juga inner child atau the higher self, ya, dirimu yang tertinggi. Ketika kamu sudah terhubung, kamu tahu segalanya. Banyak hal yang banyak keajaiban ya, seperti seolah keajaiban kan, tiba-tiba kamu tahu. Tiba-tiba kamu mengerti, tiba-tiba ada di dalam dirimu. Ya, bukan bisikan lain ya, bisikan lain ya, vision lain, telepati lain. Ya. Dan diri sejati atau guru sejati ini sifatnya tiba-tiba ada, tiba-tiba tahu. Ya, kalimatnya adalah tanpa huruf, tanpa suara. Tapi kamu tahu, kamu bisa menerjemahkannya. Out of the box, out of the book. Itu dirimu di fase ini. Maka kenapa di sini disebut ilmunya ilmu kasampurnan, sempurna hidup, sempurna setelah kematian. Biasanya meninggalnya moksa. Moksa bagaimana? Hilang semuanya semaraganya. Ya, dia sudah punya jalannya sendiri, kembali ke alam semesta dengan ya caranya sendiri, bisa mau kapan saja, di mana saja. Ini di fase sudah puncaknya keilmuan atau puncaknya spiritual manusia hari ini. Di atasnya lagi sudah masing-masing ya, masih ada banyak perjalanan, tapi ini saat ini di kehidupan ini, di fase ini saja sudah top markotop ya. Maka kalian diarahkan oleh para pembimbingmu untuk menemukan jati dirimu, begitu ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Bagi kalian yang mau bimbingan ini, saya membuka kelas ya, tapi maksimal 5 orang. Sudah ada beberapa, cuman saya belum menetapkan waktunya. Tunggu kesiapan saya, karena masih agak sibuk belakangan ini. Saya membuka untuk 5 orang saja ya. Untuk tanya-tanya dulu boleh, ada WA-nya di nomor saya ya, di step deskripsi. Tanya-tanya dulu. Oke, karena ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena ini tidak bisa sembarangan orang ya, dan ini perintah dari spirit saya yang meminta saya untuk melakukan ini ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Salam sehat selalu dari MP. Jangan lupa like, subscribe, like komennya. Oke, cukup. Bye-bye.